Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah fadli somad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah daula syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kesempatan yang baik ini saya akan menyampaikan dan menjelaskan tentang mata kuliah agama 2. Mata kuliah agama 2 ini adalah menjelaskan tentang fikih ibadah dan fikih muamalah. Di dalamnya menjelaskan tentang materi-materi, ya ada sekitar 11 materi yang nanti akan dikaji bersama dengan mahasiswa, khususnya mahasiswa teknik elektro di sini. Yang pertama adalah pengantar dan tujuan hukum Islam. Yang kedua itu adalah menjelaskan tentang masalah ijtihad dalam hukum Islam, kemudian perbedaan mazhab, kemudian hukum pelaksanaan ibadah, salat, pelaksanakan ibadah, kemudian ya dan selanjutnya hukum pelaksanaan ibadah muamalah duniawiyah. Nah, selanjutnya juga akan disampaikan hukum sholat, puasa, dan haji. Setelah itu juga akan dijelaskan juga hukum zakat dan waris. Selain itu juga akan dijelaskan juga tentang masalah hukum jual beli dalam Islam. Setelah itu juga akan dijelaskan tentang hukum Islam dan hukum negara. Hal ini penting kemudian untuk dipelajari oleh teman-teman mahasiswa, di mana kemudian mereka mendapatkan pengetahuan, ya. Di samping juga ada pengetahuan tentang ibadah, juga mereka mendapatkan pengetahuan tentang muamalah duniawiyah. Kemudian adapun sistem pembelajaran atau model pembelajaran yang digunakan adalah kita kemudian memberdayakan mahasiswa di sini, di mana kemudian lebih kepada SCL, ya, Student Center Learning, di mana mahasiswa diminta untuk memberikan membuat sebuah tugas, ya. Di sini adalah dibagi menjadi beberapa kelompok itu, dan mahasiswa diharapkan bisa melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya. Hal ini bertujuan untuk memberikan keluasaan kepada mahasiswa dan kemudian bisa melatih mahasiswa untuk menyampaikan ide gagasannya sesuai dengan materi-materi yang tersedia di MyClass. Nah, memang kita menggunakan MyClass tujuannya adalah untuk memudahkan mahasiswa untuk mencari referensi di sana, karena di sana ada tersedia kemudian absen secara online, kemudian juga materi-materi baik berupa video, kemudian juga berupa PPT, dan juga berupa artikel jurnal yang sudah disiapkan oleh dosennya. Nah, selain itu juga di sini juga bahwa mata kuliah agama 2 ini ada kemudian tujuan-tujuan yang diharapkan. Tujuan yang diharapkan mereka yang memiliki kemampuan hard skill, artinya mereka diharapkan bisa menguasai ya materi fikih ibadah dan muamalah. Nah, selain itu juga ada kemampuan soft skill-nya. Jadi di samping juga mereka menguasai ya ibadah, fikih ibadah dan muamalah yang kemudian tadi sudah dijelaskan adalah materi-materinya. Di situ juga mereka diharapkan punya kemampuan soft skill. Soft skill itu adalah kemampuan yang memang tertanam di dalam jiwanya. Setelah mereka belajar agama 2 ini, mereka diharapkan bisa menerapkan nilai-nilai ajaran Islam di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di dalam kampus maupun di luar kampus, dalam sikap perilaku keagamaan, dan diharapkan mereka bisa beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, terutama dalam kemudian menyelesaikan permasalahan-permasalahan di masyarakat yang terkait dengan bidang keilmuannya, bidang keelektroan, mereka kemudian bisa menyelesaikan itu. Tentunya mereka diharapkan juga nantinya menjadi seorang teknik yang Islami tentunya. Ya, selain itu juga bahwa di sini tentunya ada tugas-tugas, selain juga tugas kelompok tadi, ada kemudian tugas yang harus dilakukan, yakni tugas diskusi di MyClass. Nah, itu juga bagian dari tugasnya. Maka yang tugas kelompok tadi itu adalah tugas 1,
Ya, kemudian ini tugas 2 dan itu kemudian dia akan dinilai 10%, 10%. Nah, di samping itu juga ada kemudian UCP ya, ujian capaian pembelajaran, dan di sini terbagi 4 ya. Ada UCP 1 biasanya di pertemuan ke 5, kemudian ada UCP 2 pertemuan ke 9 ya, kemudian UCP 3 pertemuan ke 13 dan UCP 4 di pertemuan ke 16. Nah, jadi UCP itu maksudnya ujian capaian pelajaran. Nah, di situ ada ujiannya. Memang ujiannya disetting dalam bentuk multiple choice, di mana untuk memudahkan mahasiswa untuk mengerjakannya dan nilainya sudah bisa diakses atau dilihat. Nah, berdasarkan yang terlihat di dalam rancangan pembelajaran semester ini. Nah, jadi sudah ada RPS-nya. Nah, ini kita sampaikan dan itu kemudian sudah tercantum di dalam metrik pembelajaran. Ya, di samping itu juga ada kemudian grading penilaian, dan diharapkan nanti setelah mereka mengerjakan tugas 1, tugas 2, kemudian UCP, maka di sini ada grading setup-nya yang nanti itu memang sudah disetting di My Class, sehingga kemudian nilai itu sudah terhitung di My Class dan berdasarkan poin-poinnya tadi, ya poin-poinnya tadi, sehingga nanti akan terlihat oleh mahasiswa di akhir perkuliahan ini. Nah, gitu kan terlihat, maka itu ada disebut dengan grading setup ya di My Class. Nanti dari My Class itu setelah nilai kemudian terlihat terhitung semuanya dan sudah ada nilai angka dan hurufnya, kemudian ditarik dari SIM My Class dari si My Class ya. Jadi dari My Class tadi ditarik ke si My Class ya, ke si My Class. Dari si My Class kemudian dikirim ke SIMAK. Nah, dari SIMAK itu nanti mereka bisa melihat KRS nilainya di KRS. Nah, nilainya berapa? Maka di sini nanti akan terlihat bahwa dalam aturan universitas dan nilai ini juga ditentukan juga nilainya. Jadi kalau nilainya 80 sampai 100 itu nilainya A gitu ya. Kalau misalkan itu nilainya 75 sampai 79,99 itu nilainya AB. Kalau misalkan itu adalah 65 sampai 74, sekian sekian itu nilainya B. Ya paling tidak mereka ada di posisi A, B dan B. Nah, adapun kemudian nilai yang paling buruk ya dinilai yang 35 sampai sekian itu nilainya E. Nah, jadi diharapkan mereka tidak nilai C. Nilai C itu berarti kan 64 ke bawah. Nah, 64, nah itu nanti setelah itu ada 54 dan kemudian nilai yang paling rendah ada just 35. Ya. Nah, itu mereka diharapkan itu kita dorong bersama untuk mengejar ya nilainya supaya nilainya ada di posisi nilai A gitu. Nilai A paling tidak atau kemudian AB. Nah, itu adalah grading penilaian. Grading penilaian nanti akan terlihat dan itu memang sudah dimasukkan di My Class sehingga mereka bisa mengetahui oh nilainya sekian berarti nilainya sekian. Jadi inilah kemudian tujuannya adalah untuk memberikan semangat kepada mahasiswa, di mana kemudian mahasiswa bisa melakukan ya kegiatan belajar ini dengan baik gitu ya. Nah, dosen di sini adalah sebagai pembimbing, tentunya sebagai juga pengarah, di mana mahasiswa nanti akan akan diarahkan untuk melakukan diskusi, forum diskusi. Nah, di samping juga itu adalah dosen biasanya memberikan arahan-arahan, memberikan penjelasan sekilas tentang mata kuliah yang disampaikan, tentang materi yang disampaikan, kemudian mahasiswa bertanya, ya berdiskusi di situ. Nah, jadi ada bentuknya tugas, ada kemudian bentuknya kemudian dosen menyampaikan di sini, dosen menyampaikan materi yang diajarkan. Nah, kemudian ada flashback dari mahasiswa, pertanyaan-pertanyaan sehingga kemudian di forum itu bisa hidup begitu ya. Baik itu kemudian bentuknya di sistemnya adalah pembelajaran yang bersifat online maupun offline. Nah, di sini perlu kemudian kami sampaikan bahwa pembelajaran di OMY itu minimal 6 kali pertemuan offline, ya offline di dalam kelas dan mahasiswa dibatasi sekitar 20
orang, itu 20 orang di Maiklan dan sisanya online di luar kelas. Nah, jadi dosen menyediakan dua fasilitas di sini, fasilitas kelas dan kemudian fasilitas juga online. Jadi, nah disitulah kemudian tujuannya karena kita physical distancing, ya menjaga jarak, ya kerumunan dan memang pada masih ya kita masih menghadapi pandemi COVID-19. Nah, itu penjelasan sekilas tentang rancangan belajar semester yang itu kemudian tertulis di dalam RPS kita. Nah, khususnya tentang fikih ibadah dan muamalah atau disebut dengan agama 2, yang mudah-mudahan ini juga bisa memberikan penjelasan secara detail gitu, penjelasan yang bisa diterima. Oke, matur nuwun atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih. Saya cukupkan di sini sampai di sini. Ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman semuanya yang saya cintai sampaikan. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan beberapa terkait dengan nikah ya. Tapi sebelumnya, sebelum mulai perkuliahan pada siang ini, mari kita awali dengan melafadzkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman yang saya cintai, yang saya muliakan, pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan tentang nikah ya dalam Islam. Nah, sebelumnya saya mungkin akan men-share terlebih dahulu materinya supaya teman-teman juga bisa memahami, mengerti begitu apa yang kemudian saya sampaikan. Coba kita share PPT-nya, barangkali ini sebagai ini aja ya. Oke, sudah kelihatan teman-teman ya? Oke, sudah kelihatan ya. Ini PT-nya tidak saya akan tampilkan semuanya, begitu ya. Oke, nah di sini kita akan melihat bahwa tentang pernikahan dalam Islam ya. Oke, kita akan mengartikan nikah. Nikah itu secara bahasa itu berasal dari kata nakah yankihu nakhan ya. Artinya adalah adzamu al-jam'u, berkumpul, bergabung. Nah, sedangkan secara istilah, secara terminologi bahwa nikah itu adalah wazawad syar'an yatadammanu ya aqdun yatadammanu ibahatal istimta. Artinya bahwa akad secara syara istilah adalah sebuah akad ya. Jadi nikah itu adalah sebuah akad yang mengandung kebolehan seseorang laki-laki ini beristimta ya, bersenang-senang dengan seorang perempuan, wal wata, kemudian bersenggama, kemudian wal mubasyarah ya, wal mubasyarah itu adalah bercumbu rayu, kemudian juga watakbil. Watakbil itu bercium-ciuman, kemudian wadhomi dan bergabung ya atau berkumpul. Dan aktivitas yang lainnya. Nah, artinya bahwa orang menikah itu boleh melakukan apapun selama itu tidak bertentangan dengan syara. Artinya dibolehkan seorang laki-laki perempuan untuk melakukan aktivitas. Idza kanat almar atau ghairu mahrumin, apabila kemudian seorang perempuan itu memang betul-betul bukan yang haram untuk dinikahi. Baik itu binasabin karena nasab atau kemudian karena rodoin atau sepersusuan atau kemudian sohrin karena hubungan kerabat. Maka disinilah kemudian seorang manusia atau umat Islam dibolehkan untuk menikah dengan ya dengan tujuannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya dalam hal menikah itu ada dasar yang kemudian dijadikan argumen ya. Dijadikan dasar oleh manusia. Yang pertama adalah ayat Al-Qur'an ya. Dasar ayat Al-Qur'an yang akan dijadikan sebagai pedoman yakni surat An-Nur ya, teman-teman. Surat An-Nur ayat 32 surat ke-24 ya. Di sini disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim.
Wangkihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Nikahilah perempuan-perempuan yang sendiri di antara kalian dan orang-orang saleh min ibadikum dari hamba-hamba saya yang laki-laki wa imaikum dan hamba saya yang perempuan. Iyakunu fuqara au yughnihimullahu min fadli. Jika mereka itu kemudian fuqara, orang-orang yang tidak mampu, ya sebetulnya mampu tapi agak sedikit tidak mampu, yughnihimullahu min fadli, atau ragu-ragu di sini, yughnihimullahu min fadli. Allah akan mengkayakan mereka dengan keutamaannya, ya dari keutamaannya, wallahu wasi'un alim. Dan Allah maha luas rezekinya lagi maha mengetahui. Nah, teman-teman yang saya cintai, yang saya banggakan, di sini kemudian kita akan melihat bahwa perempuan yang dinikahi itulah perempuan yang sendiri, bukan perempuan milik orang lain. Nah, di sini juga didasarkan, dikuatkan oleh hadis Nabi bahwa seorang pemuda itu ya ma'syarul syabab, diseru oleh oleh Allah di sini lalu lewat wahyu dari Nabi Muhammad SAW, ya ma'syarul syabab man istata'a minkumul ba'at falyatajawwaz. Barang siapa, ya sekalian muda, barang siapa yang mampu untuk menikah, menikahlah. Fa innahu aqadu lil basar. Karena dengan menikah itu bisa menundukkan pandangan. Wa ahsana lil faraj, dan bisa menjaga kemaluan. Nah, tapi ya teman-teman nih, misalkan mau menikah tapi belum mampu menikah, wa malam yastati ini, ya. Kalau belum mampu menikah, maka barang siapa belum mampu menikah, ya di sini fa'alahi bisaum, ya, berpuasa, ya, wajib berpuasa di sini. Fa innalahu wijaun, karena dengan berpuasa itu menjadi perisai penawar nafsu kita. Nah, teman-teman yang saya cintai, yang saya banggakan, disinilah kemudian pentingnya kemudian kita mengetahui bahwa tidak kemudian tidak semuanya seorang pemuda itu mampu. Nah, kecuali kalau mampu. Nah, kalau kemudian tidak mampu, ya wis berarti harus berpuasa, ya. Ya harus berpuasa lah, ya. Ya, insya Allah dengan berpuasa akan kemaluan kita akan terjaga, kemudian pandangan kita akan terjaga. Namun sebaliknya ketika orang sudah menikah, insya Allah juga sama, ya, sama, kemaluannya akan terjaga, gitu ya. Kemudian juga pandangannya akan terjaga. Dan terjaga dalam artian dia sudah dia sudah merasakan, gitu ya. Pandangannya hanya ditujukan kepada siapa? Kepada istrinya, gitu ya. Kemudian kemaluannya juga hanya disalurkan kepada istrinya, gitu ya, bukan kepada yang lain. Nah, di sini teman-teman, ya. Nah, di samping itu juga bahwa selain dasar hukum menikah, kita juga perlu mengetahui bahwa di sini ada syarat yang harus dipenuhi dalam hal menikah. Yang pertama adalah syarat yang harus dipenuhi itu adalah yang pertama harus ada calon mempelai perempuan. Jadi teman-teman nih, ya, kalau mau menikah ya harus ada perempuan, harus ada calonnya, ya. Harus ada calonnya. Dan calonnya yang nikah itu adalah calon yang betul-betul halal, ya. Bukan karena hubungan nasab, bukan karena sepersusuan, dan bukan karena hubungan kerabat, gitu ya. Itu yang pertama, yang harus ada, ya. Yang kedua adanya kemudian di samping itu juga harus ada akad nikah, ya, yang dihadiri para saksi, ya, begitu. Itu syarat, ya. Kemudian yang ketiga, di samping itu juga harus ada calon mempelai laki-laki dan perempuan. Coba kalau perempuan sendirian begitu, ya, jadi nikah apa enggak sih? Ya, nggak bakalan nikah kan? Atau laki-lakinya sendiri tanpa perempuan, nggak bakalan jadi nikah. Maka di sini merupakan syarat. Kemudian pertanyaannya sekarang, apakah mas kawin itu menjadi syarat apa tidak sih? Nah, mas kawin itu adalah menjadi suatu hal yang wajib adanya. Jadi dia walaupun tidak masuk di syarat, tapi itu yang wajib ada, ya, yang harus disediakan oleh seorang laki-laki, ya, sebagai mahar yang akan diberikan kepada seorang perempuan. Di dalam ini ada syarat dan rukun. Nah, di dalam rukun nikah kita tidak menemukan mahar. Di sini justru ada kemudian calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Di sini sudah menjadi calon suami dan calon istri. Nah, kemudian di samping itu juga ada kemudian wali, ya, di sini, ya. Ada wali dari pihak pengantin perempuan. Nah, jadi wali itu adalah dari pihak pengantin perempuan, bukan dari pihak laki-laki, ya, dari pengantin perempuan. Di samping itu juga
Selain juga ada wali, kemudian ada saksi yang adil. Nah, ada saksi yang adil di sini ya. La nikah bi syahidin la nikah ya bi walin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah kecuali dengan apa namanya wali dan dua orang saksi yang adil gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya juga ada yang terakhir yang teman-teman ketahui di sini adalah selain juga ada wali, juga kemudian ada kemudian apa yang harus diperhatikan, segot ya. Segot itu maksudnya ijab kabul. Ijab kabul itu adalah ijab itu dari pihak perempuan kepada laki-laki, kemudian kabul dari laki-laki kepada perempuan. Biasanya dari pihak perempuan itu diwakili oleh walinya, dari orang ayahnya ya, atau kalau nggak ada ayahnya kemudian pamannya. Biasanya angkah tuka wajah wajtuka bimahril madkur halan. Ya, gitu itu ijab kabul. Saya nikahkan, misalkan di sini Mas siapa ya? Mas Yono dengan Mbak Aisyah ya, dengan mas kawin ya, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas ya, 20 gram dibayar tunai. Misalkan begitu ya. Nah, kemudian dari Mas Yono-nya menjawab nih, ya, qabil tuh nikah wa zawajika mimmarid manqul halan gitu ya. Aku terima nikah dan kawinnya. Siapa di sini? Mbak Aisyah dengan saya, Yono dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas ya seberat 20 gram dibayar tunai. Nah, setelah terjadi akad nikah dan menyebutkan ijab qabul, nanti akan ditambah sega ta'liq ya gitu ya. Ada sega perjanjian, maka di sini sudah sah Mas Yono dengan Mbak Aisyah misalkan sudah sah menjadi suami istri. Itu ya, walaupun belum ada resepsi nikah ya, tidak masalah. Nah, gitu ya, karena resepsi nikah itu merupakan sunnah. Nah, teman-teman yang saya cintai, yang saya banggakan, maka di samping itu mungkin di sini ya, contohnya tadi Mas Jonas membawa Aisyah itu sudah merasakan nikmatnya dunia, tapi ada tujuan yang harus diperhatikan. Tujuan nikah itu yang pertama adalah untuk untuk menghalalkan hubungan seksual. Nah, jadi menghalalkan hubungan seksual. Mas Yono jadi halal kepada Mbak Aisyah, misalkan Mbak Aisyah jadi halal juga kepada Mas Yono, misalkan begitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawadah, warohmah. Nah, ini ya, keluarga sakinah, mawadah, warohmah, aman, tentram, damai, dan lain sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir yang belum bermodali adalah untuk kemudian mengembangkan atau kemudian memperoleh keturunan. Jadi kalau orang sudah menikah itu ya harus punya anak. Nah, anaknya itu menjadi generasi penerus bagi ayah dan ibunya. Nah, teman-teman yang saya cintai, saya banggakan, mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Barangkali dari teman-teman itu ada yang ditanyakan, silakan. Ada waktu kurang lebih 5 menit, monggo silakan. Ada yang ditanyakan, silakan Mas. Siapa yang mau bertanya? Monggo. Saya, Pak. Ya, silakan Mas Indra. Ya, Mas Indra dulu, monggo silakan Mas Indra. Ya, Pak, saya ingin bertanya. Gini, Ini Pak, bagaimana hukumnya Pak pernikahan pasangan yang dulunya non-Muslim setelah memiliki beberapa anak, mereka masuk Islam? Apakah mereka menikah ulang dengan cara Islam? Dan bagaimana dengan anak-anaknya? Apakah mereka hasil termasuk hubungan yang sah, Pak? Nah, pertanyaannya tadi nikah beda agama begitu ya? Iya, Pak. Yang perempuannya dari mana? Dari Islam Pak? Dari perempuannya dari non-Islam, Pak. Oh, ya. Nah, bagaimana ya seperti itu ya? Oke, kalau seperti itu memang pernikahan menurut agama sebetulnya pernikahan yang seperti itu dan itu memang sudah terjadi ya, sudah terjadi. Itu bagaimana hukumnya kalau itu sudah terjadi? Apakah pernikahannya sah atau tidak? Ya, kalau kita merujuk kepada surat Al-Baqarah ayat 221, itu sebetulnya pernikahannya sudah tidak sah. Karena apa? Karena ini bertentangan dengan ayat Al-Qur'an. Di mana kemudian ayat Al-Quran melarang orang menikah agama itu ya. Kenapa? Karena ini akan terjadi
tumpang tindih dalam hal pernikahannya. Apakah pernikahannya ikut melakukan pernikahan menurut Islam atau menurut Kristen? Nah, kecuali kalau misalkan ini adalah seorang perempuannya misalkan dari Kristen masuk Islam ya, masuk Islam dulu gitu kemudian menikah itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan satunya Kristen yang satunya Islam itu juga dari sisi pernikahannya sudah kacau ya. Nah, itu ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Maka sebetulnya itu sudah pernikahannya sudah tidak sah kalau menurut agama ya, kalau menurut agama. Adapun kemudian sudah terjadi, ya sudah. Kalau terjadi sudah berlalu terjadi, ya berarti dua-duanya harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah terjadi dan sudah melahirkan anak gitu ya, sudah melahirkan anak. Nah, dua-duanya harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jikalau kemudian keduanya masih kemudian cinta ya cinta, maka kemudian harus melakukan pernikahan baru. Artinya pernikahan baru di sini seorang perempuan jikalau itu ada Kristen maka dia harus masuk Islam dulu nikah ya, nikah lagi begitu. Bagaimana status anaknya? Ya, status anaknya otomatis dia tetap menjadi anaknya walaupun tadi itu pernikahannya itu tidak sah karena itu adalah tidak ada namanya bekas anak, tidak ada namanya bekas ya. Tetap ya, tidak ada bekas ayah, bekas ibu, suami ya. Kenapa? Karena kalau dikembalikan lagi menjadi budak atau dihilangkan, munculkan lagi kan susah juga gitu ya. Nah, itu teman-teman. Inilah kemudian yang harus kemudian kita perhatikan ya. Jadi pernikahannya secara itu tidak sah, maka kemudian harus diulang lagi ya dengan pernikahan dengan syarat kalau seorang istrinya itu Kristen maka dia harus masuk Islam dulu kemudian menikah. Begitu Mas Indra ya. Baik. Oke, ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Mas Yono. Ada? Ini Pak pertanyaan saya Pak. Tadi kan ada syarat sah sama rukun. Nah itu ada yang namanya restu orang tua. Nah restu orang tua itu tempatnya di sunnah, di wajib atau di mana ya Pak? Restu orang tua itu merupakan sebuah akhlak Mas ya. Jadi artinya bahwa kita itu memang mengikuti orang tua itu karena sebetulnya bukan masalah syarat dan rukun, tapi itu bicara masalah kita mengikuti ya, artinya sebagai anak tentunya kita sebagai anak harus menghargai, menghormati kepada kedua orang tua. Jadi lebih kepada perilaku, lebih kepada akhlak. Nah, jikalau kemudian anaknya tidak mau manut kepada orang tuanya, maka ya tadi durhaka gitu kan begitu. Jadi lebih ke situ Mas, bukan lebih kepada masuk di kategori syarat dan rukunnya. Nah, jadi bukan berarti ketika kemudian orang tuanya tidak setuju kemudian nikahnya menjadi tidak sah. Nah, tidak juga begitu ya. Nah, di situ kecuali kalau misalkan di sini adalah seorang perempuan. Kalau laki-laki mungkin masih bisa karena tidak harus pakai wali. Tapi kalau perempuan itu kan pakai wali ya. Nah, pakai wali. Kalau misalkan orang tuanya tidak setuju, ini kan menjadi bahaya ya. Ya artinya tidak direstui orang tuanya, gitu ya. Tidak direstui orang tuanya. Maka di sini seorang perempuan ya itu juga harus mengikuti. Ini lebih kepada perilaku akhlak Mas ya. Bukan kepada bukan kepada syarat dan rukun. Ya, walaupun kalau dipaksakan itu boleh enggak sih kalau dipaksakan? Ya boleh aja, tapi itu menjadi nanti ada namanya wali mujbir. Wali mujbir itu wali yang dipaksa untuk menjadi wali. Ya, gitu ya. Untuk menjadi wali walaupun itu bukan walinya. Ya, walaupun bukan walinya. Jadi dipaksa karena orang tuanya nggak mau jadi wali, nggak merestui, akhirnya kemudian pamannya dijadikan wali. Gitu. Nah, gitu dalam hal ini. Kenapa? Karena di sini kemudian anak tadi misalkan Mas Yono dengan Pak Aisyah itu sudah saling mencintai, sudah bertahun-tahun berpacaran atau kemudian menjalin hubungan, tapi ternyata tidak direstui, itu kan menjadi bahaya. Begitu, maka kemudian dicari solusinya. Kalau misalkan orang tuanya tidak mau, ya sudah dicari wali mujbir. Begitu teman-teman ya. Oke, teman-teman yang saya cintai, yang saya banggakan, mungkin hanya itu yang saya sampaikan karena terbatas. Mudah-mudahan ya pertemuan yang singkat ini ya teman-teman semuanya bisa memahaminya dan juga bisa menerapkannya kalau sudah nanti dewasa, sudah usia 25 ya, sampai 30, mudah-mudahan ya ada rezeki miliknya kemudian kita bisa menikah.
Oke, terima kasih teman-teman yang saya cintai, yang saya banggakan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mari kita akhiri pertemuan kita pada siang ini dengan sama-sama melafadzkan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Oke, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.